tahun 2012 saya resign dari perusahaan di mana tempat saya bekerja, from 9 to 5 gitu ya, karena saya ingin mengelola usaha sendiri dan fokus untuk mengurus anak. Kemudian saya merasa masih banyak waktu senggang, jadi tahun 2015 saya mengikuti pelatihan membatik. Nah, dari pelatihan membatik itu saya kemudian melanjutkan karena saya pikir membatik ini bisa dilakukan di rumah kan, jadi saya punya banyak waktu juga di rumah, nggak perlu keluar. Nah, dari 2015 saya membuat batik, masih membuat batik sendiri. Kemudian di 2018 saya mulai fokus secara resmi lah saya membuat rumah batik ini. Saya tertarik untuk meneruskan usaha ini karena yaitu tadi, pertama saya bisa melakukannya di rumah. Kemudian batik ini kan memang salah satu identitas bangsa kita ya, apalagi di tahun 2009 itu sudah ditetapkan sebagai kekayaan dunia ya. Nah, di situ saya tergerak juga untuk meneruskan bikin batik ini, khususnya di Jakarta kan memang masih jarang. Jadi saya pelan-pelan saya berkarya lah, dan ini juga memunculkan sisi kreatif saya gitu untuk membuat motif-motif sendiri gitu, nggak seperti motif-motif yang umumnya di Jawa itu kan sudah ada pakem-pakemnya. Nah, kalau di Jakarta ini kita bisa bebas berkreasi dengan flora, fauna atau ikon-ikon Jakarta yang bisa kita tuangkan ke dalam motif itu. Kalau untuk identitas, saya lebih cenderung ke motif-motif yang khas Jakarta seperti ondel-ondel, Monas dan ikon-ikon Jakarta. Cuma ondel-ondel saya usahakan saya buat itu nggak serem gitu ya. Ondel-ondelnya dibikin yang lucu atau ganteng gitu ya, yang ondel-ondel cowoknya, yang ceweknya ondel-ondelnya kelihatan cantik gitu. Jadi nggak serem seperti halnya ondel-ondel. Kan ondel-ondel itu kan asalnya memang buat penolak bala ya, untuk penolak bala, jadi dibikin seram gitu. Jadi, saya berusaha mengkreasikannya dengan gambar ondel-ondel yang lebih enak dilihat gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya ya flora, fauna itu saya masukkan seperti khas Jakarta kan ada elang bondol gitu ya. Kemudian bunga anggrek atau bunga-bunga yang khas Jakarta, melati gambir atau petak udara kayak itu saya masukin. Selain membuat batik, memang saya juga mengarah ke edukasi, karena pada awal-awalnya memang ada yang mau dong ajarin, mau dong belajar, oh ya udah silakan, ayo datang. Nah, ternyata dari mulut ke mulut itu berkembang ya, jadi kalau mau belajar batik di tempat Bali aja gitu. Terus ya udah akhirnya bergulir ya, ada aja yang datang kunjungan, ada juga yang anak-anak sekolah yang mau belajar ngebatik, ada juga anak sekolah yang lagi bikin tugas sekolah, bikin video atau bikin liputan, mereka kunjungan ke sini. Kemudian saya juga beberapa tahun belakangan ini saya menerima anak PKL dari salah satu SMK di Jakarta Timur ini, di mana jurusannya adalah pria kreatif tekstil dan batik. Nah, mereka magang di tempat saya ini sekitar 6 bulan. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Nah, jadi dan mereka bisa ngebantu saya nih kalau saya ada bikin workshop, pelatihan baik keluar ataupun di tempat, mereka bisa membantu saya. Awalnya memang saya membuat kain saja, baik kain untuk pakaian ataupun untuk kain panjang untuk bawahan. Nah, saya sekarang sudah mulai membuat pakaian, kemudian saya juga memanfaatkan, kalau kita membuat batik itu kan kadang-kadang ada sisa-sisa kain yang cuma 50 cm, 70 cm gitu ya, kain putihnya. Nah, itu saya batikin lagi, saya bikin motif-motif yang bagus, kemudian itu saya aplikasikan di dompet atau di tas. Jadi saya ada produk yang seperti itu juga.
tips tetap harus semangat ya. Kita bikin batik itu nggak usah nunggu orderan, karena belum tentu juga ada yang ini kan mau order gitu. Dan saya juga melihat kemampuan, karena usaha saya kan masih hitungannya usaha mikro ya. Jadi saya tetap membuat walaupun nggak ada yang pesan, ya saya bikin, karena jadi itu yang saya bilang, jadi ada sisi kreatif kita yang saya pengen bikin yang model begini nih, saya pengen bikin motif begini nih gitu. Nah, ditambah lagi dari Dekranasda itu saya suka diajak pelatihan pendampingan dengan fashion designer. Nah, di situ muncul lagi tuh ide, oh iya ya, kenapa yang saya nggak bikin baju gitu. Akhirnya tahun ini saya sudah mulai tuh membuat pakaian dengan bahan-bahan yang saya punya gitu. Dan ya lumayan ada aja sih yang mau beli, karena suka ada yang datang ke sini, tiba-tiba datang terus atau lihat dari status WA saya atau dari medsos saya. Nah, mereka biasanya coba ke sini terus membeli produk saya. Selain pakaian, saya juga ada bikin dompet atau tas-tas tote bag gitu. Jadi saya manfaatkan ilmu baru itu ke hal yang baru juga. Tentunya harapannya batik ini tetap eksis ya, ada lah di Indonesia ini harus ada. Dan semakin banyak orang yang mengerti, paling tidak mengerti prosesnya, mengerti proses membuat batik. Kemudian batik itu ya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang kan sudah banyak komunitas ya, ada yang komunitas berkain, terus pakai batik dijadikan pakaian yang lebih modis, yang lebih lebih menarik buat generasi muda. Kemudian juga saya berharap semakin banyak orang yang ingin belajar membatik ya. Paling tidak dengan belajar itu mereka jadi tahu prosesnya, bahwa membuat batik itu menarik dan hasilnya juga pasti bagus deh. Karena dulu saya diajarin sama guru saya bahwa batik itu nggak ada yang jelek, semua batik itu bagus begitu.